Untuk pertama, mari kita sama-sama dengarkan sambutan dari Kakak Martin Manurung. Sesuai tema webinar hari ini, saya berharap dalam diskusi ini kita dapat bertukar pengalaman sebagaimana para leluhur kita bekerja sama membagi pengalaman untuk mengatasi masa-masa sulit, khususnya pada masa ini dalam melawan pandemi COVID-19. Dan yang paling penting adalah hubungan relationship antara Indonesia dan Tiongkok yang selama ini telah berlangsung dengan baik. Tentu kita harapkan justru pada masa-masa tersulit ini, hubungan antara Indonesia dan Tiongkok justru semakin erat. So we hope in this hardship moment, the relationship between Indonesia and China government is even stronger to fight together the COVID-19 pandemic in the world. So I'm very grateful that the Chinese government welcome to our invitation for this webinar, and I hope the relationship between us even stronger in this hard time. So thank you very much. Again, thank you. 谢谢。尊敬的印尼国会副议长法乌兹·戈贝尔阁下，尊敬的印尼国民民主党外联主席、国会第6委员会副主席马丁·马努伦先生。这是新冠肺炎疫情爆发以来，我们两党首次围绕疫情下的复工复产和“一带一路”全球抗疫合作的5大举措，包括将在2年内提供20亿美元国际援助，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品。Ini yang paling penting yang perlu saya sampaikan dalam diskusi tema kita pada hari ini, kebijakan pemerintah terhadap penanganan COVID. Selama ini, pertama, pemerintah telah menerapkan social distancing atau pembatasan sosial. Kedua, pemerintah Jokowi mengucurkan dana mitigasi dampak corona sebesar 405 triliun. Alokasi anggaran disiapkan untuk 4 sektor, bidang kesehatan, perlindungan sosial, instansi pajak dan program pemulihan ekonomi atau PEN. 对大型企业减半征收。根据我们的测算，就这一项政策实施，将减免福州14.2万家企业的3项社保费用，总共达到这个25到30个亿人民币。这个促进了企业的减负混改。3个就是银行保险出台支持复工复产。 Saya percaya Indonesia dan Tiongkok, karena kita sama-sama bangsa Asia, kita mempunyai persamaan kultur yang luar biasa. Nah, persamaan kultur ini yang kita jadikan untuk membangun budaya hubungan kerjasama Indonesia dan Tiongkok sendiri. Dengan demikian, dengan bertumbuhnya investasi RRT di Indonesia, meski untuk kepentingan kedua pihak, tapi tetap harus dengan tujuan dapat menekan ketimpangan perdagangan kedua negara yang terjadi selama ini, di mana Indonesia selalu berada dalam posisi negatif, dan selain itu investasi baru baik di sektor industri manufaktur, pertanian maupun pertambangan diarahkan untuk jangka panjang dari hulu hilir. Bagaimana cara pemerintah memastikan bahwa masyarakat dan pihak swasta senantiasa mengikuti aturan dan protokol new normal? Bagaimana cara China menjaga kestabilan daerah antara mengamankan masyarakat dari ancaman COVID-19 dan terus menjaga roda ekonomi masyarakat agar kondisi daerah tetap aman? 中国在全国范围内是如何既做好疫情防控，保持人民身体健康，又维持社会稳定，同时又保持经济活动正常运转的呢？ Dan pertanyaannya adalah, ini sangat simple tapi yet it's very important menurut saya, bagaimana cara pendekatan pemerintah Tiongkok kepada masyarakat Tiongkok dalam hal penanganan COVID-19, terkhususnya bagi masyarakat yang memang belum sadar akan keseriusan permasalahan ini. Mungkin seperti itu, terima kasih banyak. Nah, pertanyaan saya adalah, metode apa yang dipakai oleh China atau Tiongkok untuk menentukan arah daripada evolusi virus ini, sehingga kemudian sebelum dia bermutasi atau berevolusi ke
virus selanjutnya. 4个问题，下面就是有请我们福建省疾控中心应急所的副所长。 ingin menanyakan bagaimana pemerintah Tiongkok mengatur pendidikan khususnya bagi usia anak selama masa pandemik ini. Bagaimana Cina melakukan dan melakukan edukasi ke masyarakat terkait dengan penanganan dampak ekonomi dan pemulihan ekonomi. Saya ingin melihat dan bagaimana membagi pengalaman antara pemerintah Indonesia dan Cina, bagaimana soal ketahanan pangan yang dilakukan oleh Cina. Apakah ada insentif? Tetapi impor Tiongkok atau ekspor Indonesia ke Tiongkok menaik 9,7% dibandingkan waktu yang sama tahun lalu, dan apalagi investasi dari Tiongkok ke Indonesia naik 12%, mencapai 1,3 miliar US dollar. 下阶段，中方愿继续加强同印尼发展战略对接，更好谋划疫情下经贸投资各领域合作。 Terima kasih. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas nama Partai Nasdem kepada rekan-rekan kami, PKC dan juga tentunya Negeri Republik Rakyat Tiongkok. Saya sepakat bahwa ini adalah awal pada masa COVID-19 ini, dialog ini adalah awal, dan tentu kita akan lanjutkan kembali di masa mendatang untuk mungkin topik-topik yang lebih spesifik, bidang sektor tertentu, supaya tukar pengalaman ini betul-betul bisa bermakna baik kepada Indonesia, China, PKC maupun kepada Partai Nasdem. Bahwa hubungan antara kedua partai dan juga kedua negara telah berlangsung dengan sangat baik. Dan justru pada masa sulit pandemi COVID-19 ini, hubungan yang sangat baik ini harus kita tingkatkan, harus kita eratkan sebagai satu komitmen bersama antara Indonesia dan Tiongkok bahwa kita akan melawan pandemi COVID-19 ini dan memenangkannya. Saya sadar bahwa mungkin banyak pihak-pihak yang tidak menginginkan hubungan yang erat seperti ini. Tapi ini menurut saya dan menurut Partai Nasdem, hubungan Tiongkok dan Indonesia memegang peranan penting, baik bagi negara kita masing-masing, juga untuk kawasan, dan juga untuk dunia.